Nah, kembali lagi dengan saya Mary, akan melanjutkan presentasi untuk pertemuan 3 dan 4 mengenai asuhan kebidanan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Nah, ini definisi untuk bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian, asuhan 2 sampai dengan 6 jam dan asuhan 6 sampai dengan 48 jam. Yaitu merupakan pelaksanaan dari pelayanan kesehatan neonatal esensial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A wajib diberikan kepada bayi baru lahir. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan yang pertama pada 0 sampai dengan 6 jam dan yang kedua setelah lahir 6 jam sampai dengan 28 hari. Nah, di sini juga ada periode transisi neonatus. Karakteristik perilaku terlihat nyata selama masa atau jam transisi segera setelah lahir. Masa ini mencerminkan suatu kombinasi respons simpatik terhadap tekanan persalinan, apakah takipna atau takikardi, dan respon parasimpatik atau respon dari kehadiran mukus, muntah, dan gerak peristaltik. Nah, periode transisi neonatus ini dibagi menjadi 3. Ada reaktivitas 1, fase tidur, dan reaktivitas 2. Nah, reaktivitas 1 ini berlangsung dari dimulainya masa persalinan hingga 30 menit setelahnya. Ditandai dengan frekuensi nadi yang cepat dengan irama yang tidak teratur, frekuensi pernapasan yang mencapai 80 kali per menit, irama tidak teratur, dan beberapa bayi mungkin dilahirkan dengan keadaan pernapasan cuping hidung, ekspirasi, mendengkur, serta adanya retraksi. Fluktuasi warna dari merah jambu ke pucat ke sianosis. Bising usus biasanya tidak ada. Bayi biasanya tidak berkemih ataupun tidak mempunyai pergerakan usus selama periode ini. Mempunyai sedikit jumlah mukus serta menangis kuat. Nah, yang kedua ada fase tidur berlangsung antara 30 menit hingga 2 jam persalinan. Tingkat pernapasan menjadi lebih lambat, bayi dalam keadaan tidur, suara usus muncul tapi berkurang, dan jika mungkin jangan diganggu untuk pengujian utama dan jangan dimandikan. Fase ini bayi mulai bertransisi kehidupan luar uterin. Selanjutnya ada reaktivitas 2, berlangsung hingga 2-6 jam setelah persalinan, di mana jantung bayi sudah mulai labil, terjadi perubahan warna kulit, tingkat pernapasan tergantung aktivitas. Di sini bayi juga membutuhkan untuk diberikan ASI, kemudian penghitungan Apgar score. Nah, kemudian di sini ada rawat gabung. Asuhan dilakukan dalam satu ruangan. Tujuan dari rawat gabung ini agar ibu bisa menyusui sedini mungkin, ibu dapat memahami cara perawatan bayi yang benar, kemudian ibu juga akan mendapatkan pengalaman dan keterampilan merawat bayinya, serta tentu saja diperlukan dukungan suami dan keluarga dilibatkan secara aktif untuk memperlancar atau mendukung ibu dalam menyusui. Ibu dan bayi juga mendapatkan kehangatan emosional. Kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ini adalah pemeriksaan lengkap terhadap bayi setelah berada di luar rahim, dilakukan dari kepala sampai kaki, yang bertujuan untuk memeriksa adanya kelainan fisik dan ada atau tidaknya refleks primitif. Prinsipnya adalah ruangan yang hangat, terang dan bersih, mencuci tangan, kemudian menggunakan alat pelindung diri, kemudian alat pemeriksaan juga bersih, pemeriksaan secara sistematis head to toe. Jika ada kelainan, lakukan kolaborasi untuk tindak lanjut, serta yang terakhir adalah lakukan dokumentasi. Ini ada tabel untuk waktu pemeriksaan bayi baru lahir. Kemudian ada postur, tonus, dan aktivitas. Posisi tungkai dan lengan fleksi, bayi sehat akan bergerak aktif. Kemudian kulitnya
wajah, tubuh kemerahan, bibir, dan selaput lendir berwarna merah muda, serta lembab. Menghitung respirasi, lihatlah retraksi dada, hitung frekuensi dan denyut jantung, serta suhu aksila. Kemudian lakukan pemeriksaan kepala, meraba sepanjang garis sutura dan fontanel. Kemudian pada wajah, memperhatikan kesimetrisan wajah, apakah terdapat kelainan kongenital seperti Down syndrome atau tidak. Nah, pada mata, periksalah jumlah, posisi, atau letak. Periksa adanya glaukoma kongenital, katarak, atau adanya trauma. Periksa adanya sekret pada mata yang mengindikasikan infeksi. Kemudian pada mulut, periksa apakah adanya kelainan kongenital pada bibir dan langit. Pada perut, kaji terjadi kemungkinan hernia diafragma pada perut yang sangat cekung. Sedangkan pada perut yang sangat membuncit, kemungkinan adanya hepatosmegali atau tumor lainnya. Selain itu, pada perut juga kita memeriksakan apakah adanya perdarahan tali pusat atau tidak. Pada bagian genitalia, pada bayi laki-laki harus diperiksa adalah adanya penis, lubang uretra, pastikan tidak adanya hipospadia atau epispadia, sedangkan skrotum pastikan jumlah testisnya 2. Kemudian pada bayi perempuan, labia minora menutupi labia minora, memiliki lubang uretra, terkadang adanya pengeluaran sekret berdarah dari vagina yang disebabkan karena pengaruh hormon hibu. Sering disebut dengan withdrawal bleeding. Nah, ya, pada anus kita memeriksa apakah ada kemungkinan atresia ani. Pada punggung dimiringkan ke salah satu sisi, lihat kemudian raba apakah ada benjolan atau tidak. Adanya kelainan spina bifida atau tidak. Nah, selanjutnya pemeriksaan refleks. Terdiri dari beberapa macam, antara lain seperti refleks sucking, refleks swallowing, rotting, glabellar, tonic neck, kemudian refleks Moro, swimming reflex, stepping reflex, refleks menggenggam, dan refleks Babinski. Nah, untuk mendeteksi dini tanda bahaya pada bayi, yang pertama adalah apakah bayi tidak mau minum atau menyusu, apakah memiliki riwayat kejang, atau bergerak jika hanya dirangsang atau letargis, frekuensi yang di bawah 30 atau lebih dari 60 kali per menit, tarikan dada ke dalam, merintih, nanah banyak di mata, pusat kemerahan, timbul kuning atau tinja berwarna pucat, BBLR atau kelainan kongenital. Nah, apabila terjadi tanda bahaya yang disebutkan tadi, diharapkan untuk melakukan kolaborasi atau rujukan segera. Dilanjutkan dengan kebutuhan dasar neonatus. Di mana kebutuhan dasar neonatus ada asah, asih, dan asuh. Yang pertama asah, merupakan stimulasi mental menjadi cikal bakal proses pendidikan untuk mengembangkan mental, kecerdasan, keterampilan, dan kemandirian, serta kreativitas dan produktivitas. Nah, dengan cara seperti menggendong, menenangkan, memeluk, serta menatap bayi dan mengajak tersenyum dan berbicara. Yang kedua asih. Asih itu termasuk dengan bonding attachment pada neonatus, seperti pemberian ASI penuh, rawat gabung, kontak mata, serta menghitung skor bonding. Nah, selanjutnya ada tahapan bonding attachment. Yang pertama adalah perkenalan, kemudian ada keterikatan, yang ketiga ada attachment atau perasaan sayang yang mengikat satu sama lain. Kemudian elemen dari bonding attachment ini ada sentuhan, kontak mata, suara, aroma, hiburan bioritme, serta kontak dini. Nah, keuntungan dari kontak dini ini adalah refleks mengisap bayi bisa terjadi sedini mungkin, pembentukan kekebalan aktif dimulai, serta mempercepat proses bonding antar orang tua dan anaknya. Selanjutnya ada asuh. Asuh ini adalah pemenuhan nutrisi pada neonatus. ASI adalah satu-satunya sumber nutrisi yang diperlukan oleh bayi.
Kemudian diharapkan di sini adalah ibu memberikan ASI eksklusif serta secara on demand kepada bayinya. Kemudian pemenuhan nutrisi bagi neonatus. Bagi neonatus, ASI merupakan satu-satunya sumber makanan dan minuman yang utama dengan nutrisi yang sebagian besar terkandung di dalamnya. ASI mengandung zat gizi yang sangat lengkap, antara lain karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan faktor pertumbuhan, hormon, enzim, dan zat kekebalan. Semua zat ini terdapat secara proporsional dan seimbang satu dengan yang lainnya. Kemudian peran bidan dalam hal tersebut adalah membantu menciptakan ikatan antara ibu dan bayi dalam jam pertama kelahiran. Ini ada jadwal kegiatan untuk neonatus 0-28 hari dilakukan pada kunjungan neonatal. Bayi usia 1-11 bulan dilakukan saat usia 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Kemudian pada saat balita dilakukan setiap 4 bulan. Dan saat anak memasuki usia prasekolah dilakukan setiap 6 bulan sekali. Yang harus dilakukan adalah mendeteksi apakah ada ketidakseimbangan antara berat badan atau panjang badan dengan lingkar kepala, lingkar dada. Kemudian dilanjutkan secara terus-menerus dengan melakukan pemeriksaan fisik seperti timbang BB dan tinggi badan, kemudian periksa gigi dan mulut, dan lain sebagainya. Melakukan rujukan apabila terjadi kondisi abnormal. Menyusui pada neonatus. Menyusui pada neonatus ini pastinya IMD dilanjutkan. Kemudian kebutuhan minum pada hari pertama adalah 50 sampai dengan 60 cc per kilo berat badan dan per hari. Kemudian tentu diingatkan untuk menyedawakan neonatus atau bayi pada saat selesai memberikan air susu ibu agar bayi tidak mudah untuk gumoh atau memuntahkan kembali air susunya tersebut. Nah, di sini ada pijat neonatus. Apa saja manfaat pijat neonatus adalah untuk merasakan kasih sayang dan kelembutan orang tua saat memijat. Di sini juga ada kelebihannya untuk membuat neonatus sehat, memperlancar sistem peredaran darah, dan membantu proses pencernaan dan melegakan pernapasan. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu pertumbuhan, dan membuat tenang. Kemudian ada cara pijat bayi. Yang pertama adalah sebelum tali pusar lepas, sebaiknya tidak memijat di daerah perut. Tentunya ruangan hangat, tidak tergesa-gesa, kemudian perlengkapan minyak sudah lengkap, kemudian lepas gelang, cincin agar tidak melukai, alasi handuk pada permukaan yang datar, gosokkan minyak pada telapak tangan baru mengusapkan ke bayi. Kemudian pijat dengan lembut, tentunya kita melakukan kontak mata, mengajak bicara, atau menyanyi. Selimuti kembali setelah bayi selesai dipijat. Nah, yang terakhir ada pendokumentasian bayi baru lahir. Prinsip pendokumentasian adalah mendokumentasikan semua hasil temuan dan tindakan yang telah dilakukan. Pendokumentasian BBL berupa swab dengan langkah manajemen Varney. Ini manajemen Varney seperti mengumpulkan data subjektif dan objektif, analisa, data laksanaan berdasarkan prioritas, dan itu. Sekian presentasi pada topik kali ini, dilanjutkan dengan topik selanjutnya.